Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Gimana kabar semuanya adik-adik? Alhamdulillah sehat. Baik atau sehat? Alhamdulillah atas izin Allah, setelah tadi kita sholat tahajud, dilanjutkan dengan sholat subuh, kemudian ngaji, ya. Ini adalah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan sejenak sebelum mulai atau melanjutkan hafalan. Sudah pernah dengar kisah dari Kak Fian? Suatu hari Kak Fian ngisi kajian subuh di masjid, ya, di masjid kampung. Terus turun dari pengajian Ahad subuh, Kak Fian diajak oleh seorang kakek-kakek untuk silaturahim, mengunjungi warga sakit, warga duafa, bahkan lansia dan janda miskin, ya. Yang menarik, ketika Kak Fian berkunjung ke seorang ibu, dia adalah janda miskin sama kakek ini. Kemudian ibu ini mengeluarkan kopi. Seraya mengatakan, "Mohon maaf Ustadz, saya hanya punya kopi saja. Saya belum masak, ya. Saya belum masak." Akhirnya kepikir saya, wah, ibu ini rupanya belum masak karena tidak ada beras dan lauk. Akhirnya saya minta tolong sama salah satu santri, ya, yang kebetulan rumahnya dekat di situ. Saya panggil, minta tolong ke Alfian, ambilkan uang 100.000. Kira-kira untuk siapa? Untuk ibu-ibu ini. Kemudian pulang dari situ, ya, saya kasih uang, kemudian pulang. Berpikirlah gimana caranya pesantren ini, atau nanti ketika ada pengajian ibu-ibu, selesai ngaji kita bagi-bagi nasi. Oh, oke, kita adakan pengajian sekaligus pulang bawa nasi. Pernah lihat pengajian selesai ngaji dapat nasi? Pernah. Oke, pernah. Dan ketika kita melakukan itu, ada seorang ibu-ibu, "Ustadz, tiang izin." Yang nggih, ada apa Bu? "Tiang izin ambil 3 nasi." Padahal jatah satu orang satu tapi ibu ini izin, "Kak Fian, Ustadz Fian, izin saya ambil 3 nasi. Saya belum masak di rumah. 3 nasi ini untuk anak saya." "Oh, silahkan ambil." Besok lagi mikir kita, bagaimana kalau selesai pengajian kita bagi-bagi sayur, agar di Senin paginya ketika sebelum anaknya berangkat sekolah mereka bisa masak. Pernah dimasakin sayur dari pondok dia bawa? Pernah? Oke, dapat. Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kita lakukan itu? Untuk apa kita lakukan itu? Selesai pengajian bagi nasi, bahkan ada orang yang mau nikah nggak ada biaya, kita kasih biaya dan seterusnya, karena belajar dari kisah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyu amalin ahabbu ilallah, amalan apa atau pekerjaan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kira-kira amalan apa, adik-adik? Rasulullah SAW menjawab, inna ahabbal a'mal ilallahi ba'dal faraid. Amalan yang paling dicintai Allah setelah melaksanakan ibadah wajib apa? Coba ikut saya. Idkhalus sururi. Coba. Idkhalus sururi. Ala muslim. Idkhalus sururi ala muslim. Ternyata amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan ketika kita mampu membahagiakan orang lain. Amalan apa? Ketika kita mampu apa? Membahagiakan orang lain. Memasukkan rasa bahagia kepada orang lain. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini
mengajarkan kita bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling mudah membahagiakan orang lah. Coba ikut saya, Rasulullah SAW orang yang paling mampu membahagiakan orang lain. Siapa di antara kita adik-adik yang pernah membahagiakan orang lain? Membahagiakan dengan cara kasih uang, kasih jajan, kasih senyuman, kasih apa? Membahagiakan dengan rendah hati, ya, dengan perbuatan baik menolongnya. Rasulullah SAW pernah berpesan, coba ikut saya, jika engkau ingin hatimu lembut, hatimu lunak, hatimu bersih, caranya berikan makan kepada orang miskin dan usap kepala anak yatim. Betul. Wah, sudah belum Kak Pian usap kepala Side? Pernah lihat nggak Kak Pian usap anak orang kepala? Hah? Oke. Kak Alpian kalau lihat ada anak yatim atau mungkin anak-anak orang, ya, selalu berusaha usap kepala anaknya. Kenapa? Ini cara Allah lembutkan hati kita, ya. Makanya itu kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad. Contoh nih, ada kisah. Ada anak kecil, budak. Dia adalah budak, tetapi masih kecil, ya. Tiba-tiba datang kepada Rasulullah SAW. Ngapain? Dia langsung menarik tangan Rasulullah SAW. Dia langsung menarik tangan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW ditarik tangannya oleh anak kecil ini, dibawa Rasulullah SAW ke sebuah tempat. Ternyata Rasulullah SAW tidak justru marah. Coba kalau itu terjadi pada diri Kak Fian atau misalkan Juki, ya, tangannya Juki tiba-tiba si ditarik. Kalian tarik, marah nggak kira-kira? Mungkin marah. Tetapi Rasulullah SAW pernah ditarik tangannya oleh anak kecil. Dibawa Rasulullah SAW ke sebuah tempat, Rasulullah SAW ternyata tidak marah. Justru Rasulullah SAW senang. Kenapa Rasulullah SAW melakukan ini? Karena Rasulullah SAW ingin membahagiakan anak kecil. Kak Alpian selalu belajar dari Rasulullah SAW. Bagaimana cara membahagiakan anak kecil? Dengan cara kasih uang, betul? Dengan cara kasih hadiah, usap kepalanya. Makanya kita juga perlu belajar dari Rasulullah SAW. Bahkan terakhir dalam kitab Qomi Ut-Tughyan, ya, diceritakan ada orang yang berlumur dosa, banyak dosanya, tiba-tiba kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya. Apa sebabnya, adik-adik? Diampuni dosa-dosanya, dihapus dosa-dosanya. Ternyata malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, tahukah Rasulullah SAW kenapa orang ini dihapus dosanya padahal dosanya banyak? Coba ikut saya. Lahu sobiyun sogirun fa'idha dakhala baitahu yastakbiluhu. Ternyata sebab orang ini dihapus dosa-dosanya karena dia punya anak kecil. Kemudian anak kecil ini melihat ketika ayahnya pulang dari pekerjaan dari luar, dia dibawakan buah tangan. Coba, pernah nggak lihat Kak Pian? Kak Pian kan punya anak kecil. Pulang dari Mataram atau dari luar, masuk disambut, ya, ayah dan seterusnya. Nah, Kak Fian berusaha pulang itu membahagiakan anak. Dengan kita membahagiakan anak atau bawa makanan atau bawa es krim, maka kata malaikat Jibril, itulah sebab orang itu diampuni dosanya. Kemudian dikatakan dulu juga dalam kitab Atiyatul Haniyah, ya, man adkhala ala mu'min sururan, siapa saja yang mampu membahagiakan orang lain, khalaqallahu min dzalika surur sab'ina alfan malan, maka dari kebahagiaan itu Allah ciptakan 70.000 malaikat. Ada berapa? 70.000 malaikat. Allah ciptakan 70.000 malaikat untuk apa, adik-adik? Ternyata untuk apa? Coba ikut saya. Yastaghfiruna lahu
ila yaumil qiyamah. ila yaumil qiyamah. 70.000 malaikat ini coba 70.000 malaikat ini diciptakan diciptakan untuk ditugaskan untuk ditugaskan memintakan ampunan memintakan ampunan baginya baginya sampai hari kiamat. kiamat. Nah, siapa orang yang mampu membahagiakan orang lain, maka baginya adalah 70.000 malaikat akan mengampuni dosa-dosanya. Maka terakhir, coba kita sekarang berdoa kepada Allah ya, agar pesantren ini kelak berdiri, semoga menjadi cara untuk banyak membahagiakan orang lain. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, wala an amshi ma'i ahin fi hajatin. Aku berjalan bersama saudaraku untuk suatu keperluan, membantu orang, membahagiakan orang. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Artinya betapa besar pahala orang yang mampu membahagiakan orang lain, membahagiakan dengan cara materi, dengan cara perilaku dan seterusnya. Ya, artinya adik-adik, iktikaf di Masjid Nabawi yang keutamanya 1000 kali sholat di masjid yang lain, itu ternyata ada lebih besar pahalanya. Dari apa? Dari kita membantu orang lain. Maka kita sama-sama berdoa, semoga masjid pesantren yang nanti berdiri menjadi wasilah untuk membahagiakan banyak orang. Kita juga mendoakan kepada orang-orang baik yang sudah membantu mensukseskan kegiatan membahagiakan orang lain ya. Di antaranya adalah menyantuni, membina para mu'alaf, anak yatim, lansia, miskin, janda, duafa dan semua orang yang lain. Oke, kita angkat tangan, kita berdoa bersama ya. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana. Amin. Wa ahlina wa malina. Amin. Allahumma rabban nas azhibil ba'sh. Ishfina anta syafi la shifa illa shifa'uk. Shifaan la yughadir saqama. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal rizki wa abwabal ni'mah wa abwabas salamah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Kita doakan kepada keluarga kita yang sudah meninggal dan kepada keluarga para donatur yang sudah meninggal. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa afi wa'fu anhum. Allahumma a'izhum min adzabil qabri wa min adzabi finnar. Semoga kita semua kelak berkumpul bersama orang-orang baik di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah hapus dosa-dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah kemudian membalas segala kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.